Hadis lain mengatakan law ya'lamun nas ma bin adzan wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia, kata Rasulullah, mengetahui betapa besarnya pahala azan dan pahala saf pertama itu, kemudian mereka berebut kada dapat kecuali berundi, niscaya mereka berundi. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Nah, sekali barang gawin itu. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Saf pertama cari. Karena Rasulullah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil muqaddamah. Allah dan para malaikat, Allah memberikan rahmat, Allah malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu. Hadis lain mengatakan law ya'lamun nas ma bin adzan wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia, kata Rasulullah, mengetahui betapa besarnya pahala azan dan pahala saf pertama itu, kemudian mereka berebut kada dapat kecuali berundi, niscaya mereka berundi. Nah, itu saf pertama. Jadi sembahyang di saf pertama itu ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya tadi, Allah selalu mencurahkan rahmat kepada dia, malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah terhadapnya. Ada sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ini sembahyangnya pembelakangan beliau sini sembahyang. Ada mau sidin di saf pertama. Jadi jar anak murid sidin, wahai guru, kenapa pian sembahyang di belakang terus? Maka jar Nabi yang paling baik itu saf pertama. Saf pertama yang paling baik. Pian kenapa di belakang sembahyang? Nah, ujar sidin menjawab, Abu Darda menjawab, innallaha idza nazara ila 'abdin bis salah wa faralahu wa liman wara'ahu. Ujar sidin menjawab bahwa Allah itu apabila memandang seseorang yang berada di depan, kemudian Allah ampuni orang tersebut, maka yang di belakangnya pun dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin banyak yang dapat ampunan, makin banyak seorang dapat yang paling hujung tuh kalau tuyukannya. Misal orang sampai yang saf pertama dapat nazarah Allah, saf yang kedua dapat nazarah Allah, saf 3 dapat nazarah Allah, saf 4 seorang saf yang ke-10 100 seorang tuyukannya. Nah, jadi sih aku sembahyang baik di belakang aja. Nah, itu tergantung niat masing-masing. Yang penting tahu itu dulu hukumnya. Orang yang sembahyang di belakang, ketujuh di belakang, ada dalilnya, ada nasnya. Orang ketujuh sembahyang di saf pertama pun ada dalilnya, ada nasnya. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama, tetapi jikalau orang sudah ramai, maka janganlah engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Kamu datang terlambat, jangan di saf pertama, saf belakang. Niatakan ampun Abu Darda tadi. Sama aja lawan saf pertama dapat pahalanya juga. Ini datang berudi anak pemuka, lalu orang dilangkah-langkahi, nah itu nang kada boleh. Ada aja disediakan pahala yang sembahyang di saf pertama gana pahalanya. Pembelakangan pun ada juga pahalanya bagi mereka yang kada sampat. Jangan bahas dari pembelakangan tuh salah nih tuh. Orang kamar kada aku nggak saf pertama, aku baik di belakangnya itu salah pulang nih tuh.
Sap pertama mesti diisi. Kalau kada kita sap pertama di belakang kada salah juga, ada juga dapat bagiannya. Ini mentang-mentang tahu itu hadis, di belakang sap pertama kada berisi lah. Nah kada mau kayak itu. Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, kada boleh. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid itu kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Makanya rancak orang azan tuh, kalau orang terlambat datang, sudah orang azan hanya datang. Nah, baiknya mana berdiri kah berduduk kah kita? Berdiri biasanya. Kenapa? Karena kalau kita berduduk, tontong orang bang, kalau kita sembahyang pulang tuh kan qabliyah Jumat, kada dapat lagi sembahyang pahala sembahyang tahiyatul masjid karena sudah duduk. Tapi kalau kita berdiri aja menuntungakan orang bang, berdiri aja kita tonton orang bang kena sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Nah itu gunanya berdiri ini tuh. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat, dan engkau baca pada setiap rakaat selepas surah Fatihah akan surah Qul huwallahu ahad 50 kali, tapi nya 50 kali karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Nah sekali barang gawin itu 2 rakaat. Serakaat pertama Fatihah sekali, Qul huwallahu 50 kali. Kedua kayak itu pulang. Salam kena bangkit pulang. Rakaat pertama sama Fatihah Qul huwallahu 50. Siapa yang mengerjakan itu, dalam hadis disebutkan siapa yang mengerjakan yang demikian itu, kada ada disebutkan tiap kali ke masjid, kada ada kalau tuh sekali kah. Nah siapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Artinya walaupun khatib sedang berkhutbah, kita datang ke masjid tetap dituntut tahiyatul masjid. Namun yang kita laksanakan adalah yang wajibnya. Jangan nak memakai surah imam khutbah kita datang ke masjid, tahiyatul masjid tetap dituntut. Tapi laksanakan seringkas-ringkasnya, yang wajibnya aja, jangan yang ditambah yang sunat-sunatnya. Nah yang situ, dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana minal bala wa syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.